صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih fid dharain amin. Kembali insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat bagi kita dunia sampai ke akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji mengenai tentang hak-hak jiran, hak-hak tetangga. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa zarijil qurba wa zarijiz zunub was sahibi bizakbi. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Berbuat baiklah dengan qarib qarabat. Berbuat baiklah dengan anak-anak yatim. Berbuat baiklah dengan orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga yang dekat dan tetangga-tetangga yang jauh. Berbuat baiklah kepada teman sejawat. Berbuat baiklah kepada ibnu sabil dan hamba sahaya kalian. Ini perintah dari Allah. Berenten disuruh kita itu untuk berbuat baik. Yang paling utama adalah kedua ibu bapak kita. Itu paling utama.
baru wabizil qurba, karib karabat, orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, baik itu dengan sebab pernikahan ataupun karabah kedua orang tua kita. Jadi imbah orang tua, karib karabat. Wal yatama, golongan nomor 3 adalah anak-anak yatim. Rasulullah bersabda, orang yang memuliakan, orang yang berbuat baik dengan anak yatim, orang itu kena di akhirat hakaza, kata Nabi. Keinginan aku. Parak bener lawan Nabi kena di akhirat. Ujar guru Bahari, bila anak tuh yatim lalakian, amun ikam tuh memusut dengan berbuat baik, kasih sayang lawan inya, sebilah rambutnya itu menjadi kebebasan dari murka Allah. Sebilah rambutnya yang kita pusut. Ini anak yatim lalakian misalnya. Nah, kalau anak yatim itu lalakian, memusut rambutnya tuh mulai dahinya ini ke belakang. Pahamlah? Sekali lagi, bila anak yatim tuh lalakian, memusut kasih sayang, berbuat baik lawan anak yatim, musutnya mulai kepala ini ke belakang. Bila anak yatim itu bebinian, mulai belakang bumbunan ini naik ke atas. Ini akan menjadi kafarat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bila kita berbuat baik kepada mereka para yatama, para para anak-anak yatim. Ujar Nabi, ana abul yatama, aku bapaknya anak yatim. Aku abahnya berataan anak yatim. Nang mana aja anak yatim tuh abahnya Nabi. Siapa yang menyakiti hati anak yatim, maka sama dia menyakiti hati bapaknya. Maka Anda akan bermusuhan, berhadapan langsung nanti di akhirat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terbalik. Lawan anak yatim baik, lawan karabat kada baik juga. Nah, ini salah juga nih. Karena Tuhan tuh mengaturakan sudah. Aturan pertama, kamu harus berbuat baik itu kepada ibu bapakmu dulu. Turun kepada karib karabat. Karabatmu itu. Turun ke anak yatim. Kelompok ketiga ini yang difirmankan oleh Allah. Kelompok keempat adalah orang-orang miskin. Wal masakin. Anak yatim, orang miskin, baru wazarijil qurba wazarijiz zunubi, baru wasahibi bijambi. Imbah kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang miskin, maka kita disuruh pula berbuat baik kepada jiran tetangga kita. Tetangga kita.
yang dekat dan tetangga kita nang jauh. Nang dekat dan nang jauh tetangga kita. 40 buah rumah dari rumah kita itu tetangga kita. Kita berdiam di sini 40 buah rumah, kanan, kiri, muka, belakang. Itu tetangga kita. Cuma yang awal dulu kita berbuat baik, yang dekat dengan kita. Jangan menyakiti perasaannya, jangan menzalimi akan hartanya. Berbuat baiklah kepada mereka. Ketika kita ada, kita bagi dengan mereka. Ketika kita punya, kita beri mereka. Kalau orang miskin tuh biar kada wilayah dekat tetangga kita, kita tetap disuruh berbuat baik. Tetapi apabila orang miskin itu lebih dekat lagi hukumnya tetangga dengan kita, ini lebih utama. Anak yatim itu masuk wilayah tetangga dengan kita, ini lebih utama di berbuat baik. Apalagi orang tua kita itu masih wilayah tetangga dengan kita. Dobol nih. Karib kerabat kita ini masih wilayah tetangga dengan kita. Dobol haknya ini kita berbuat baik. Hak tetangga satu, hak kerabat satu. Dan disuruh kita oleh Allah berbuat baik, wasahibi bizambi. Berbuat baiklah kepada teman sejawat. Teman sejawat. Ini pandudian. Sekali lagi, ini pandudian. Jangan tabalik. Teman sejawat diprioritaskan, keluarga diabaikan, orang miskin diabaikan, anak yatim kada dipedulikan, kerabat keluarga di masa bodohkan, mantang inya kada salipel dengan kita, lalu kita seenaknya, sakahandaknya melakukan inya. Padahal ini kerabat dengan kita. Padahal ini tetangga dengan kita. Lawan kawan sejawat, wah petantang petenteng bagus banget. Lawan jiran jahat banget. Murni kada itu karena Allah. Kada murni. Karena ia mengabaikan hak tetangganya. Ya memang kita itu ada dianjurkan dalam syariah. Apabila kita tuh hendak berulah rumah, lihatilah dulu kondisi benua itu. Siapa tetanggamu? Kamu punya tetangga nang pajir kah? Jarun pajirun kah? Tetangga nang jahat kah? Jiran nang jahat kah? Ahli benua itu nang kayak apa? Cocok kada aku di sini? Dan ini akan menjadi sebuah berhasil tidaknya kita tinggal di tempat itu. Makanya abah guru sekumpul tuh bahari mulai di keraton terakhir alternatif yang memang Allah beri petunjuk itu harus di Sungai Kacang
Martapura, Padang Karamunting. Sungai Kacang, Martapura, Padang Karamunting, bukan padang manusia. Sekumpul tuh bahari. Bahari. Disuruh pindah ke situ. Dan Sungai Kacang waktu itu, Padang Karamunting itu dipadahi orang tempat berkumpul juga bahari. Dengan sidin hijrah ke situ, nukar tanah Padang Karamunting di situ. Kalau guru bahari pindah ke Setap itu napa? Padang napa? Padang rambutan. Lawan Padang Warik. Kada padang manusia kada di situ. Cuma karena guru nama nyuruh inggih pun. Inggih pun. Kita yakin pandangan basirah mata batin guru itu jauh ke depan. Bukan untuk saat ini. Bujur sekalinya ujar guru. Kayaknya jisidin manfaat aja bagi orang banyak. Bujur. Penting kada? Sangat penting. Hak tetangga. Ini seorang hanyar datang ke benua orang. Permisi, beizin, datang ke tokoh, datang ke sesepuh kampung, itu etika, itu adab. Aku nih hanyar kah di sini, lawas kah? Ada nang tua-tua di sini. Ayo pamit dulu, minta izin dulu, minta restu, disambut sebagai, diterima sebagai masyarakat. Kalau kita tuh udah menjalankan syariat Islam ini dengan baik, dimanapun kita berada, kita tidak akan dibenci orang, kita tidak akan dimusuhi orang. Dikarenakan apa? Islam sudah mengatur dengan sedemikian rupa bagaimana hak bertetangga. Dan bagaimana kita yang datang akan calon menjadi bertetangga dengan orang lain. Makanya lagu Rumah Irama itu pas benar. Kisahnya, pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi, itulah ibu kota. Tidak semua memang seperti itu, tapi status sosial itu akan membuat keruncingan kehidupan seseorang. Di kampung ini kita luar biasa. Dapat mengamalkan hak tetangga ini di kampung ini nampak benar. Mungkin ini nang Allah beri, nang mana nilai-nilai pahala itulah kada didulang oleh orang perkotaan, tapi didulang oleh orang-orang kampung kayak kita ini. Hak bertetangga dipenuhi. Hak bekawan, hanyar kita disuruh berbuat baiklah ujar Tuhan kepada teman sejawatmu, kawan sagawianmu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata. Jadi berkata keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus menasihatiku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku khawatir ia akan menjadikannya sebagai pewaris. Jibril ini bila turun dari Nabi kepada Muhammad. Nah, penuhilah, berbuat baiklah lawan tetangga, berbuat baiklah lawan tetangga. Sampai jar Nabi aku khawatir, nah tetangga ini berhak nantinya mewaris peninggalan.
mati seorang ini nah tetangganya ini berhak mewaris. Khawatir je Nabi aku sampai ke situ tuh Tuhan jadi. Karena malaikat Jibril ini rancak bener datangi Nabi, baik-baiklah lawan tetangga. Baik-baiklah lawan tetangga. Kalau kita hidup sebatang kara, siapa yang kita harap bantuannya lain pada tetangga? Tapi jangan salah. Lawan tetangga baik banget, lawan karabat ke tapi peduli. Ingatakan nyawa kena nang kayak guru nih pajangan bahajatan kalau nih. Itu yang paling diutamakan adalah karabat. Maka jangan dianggap enteng karabat itu. Karena haknya sudah Tuhan tatakan ini Imbah kuitanmu tuh karabatmu. Jadi mau naon karabat tuh baik, lawan tetangga baik, lawan handai taulan baik, lawan orang miskin baik, lawan anak yatim baik. Lihati kena orang nito. Hidupnya orang nito lihati, matinya kena orang nito lihati pula. Mulia kada orang ini. Kada perlu nang salat malam ratusan ribuan rakaat. Tapi kalau tetangga Anda terzalimi, tetangga Anda tersakiti, maka Anda akan dituntut kena di akhirat sebagai kezaliman kepada tetangga. Imam Bukhari meriwayatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'jizarahu wastawdu bin nisa khaira. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah mengganggu tetangganya dan berpesan kepada para perempuan agar berbuat baik. Berpesan kepada perempuan agar berbuat baik. Wastausu bin nisa ujar Nabi khairan. Berbuat baiklah, Nabi berpesan, Nabi berwasiat. Berbuat baiklah lawan babinian. Khairukum, khairukum, khairukum. Sebaik-baik kalian. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik dengan istrinya, orang yang paling baik dengan bininya, itu sebaik-baik kalian. Jangan lawan orang baik, lawan bini kada baik. Salah juga naya. Berarti baiknya lawan orang apa? Pencitraan, kada ikhlas. Yang tahu koreng kita dari kepala sampai ke batis itu bini kita. Tahu cacat kita, tahu aib kita. Itu yang paling tahu detail benar tentang kita itu bini kita. Kalau sudah bini kita tuh memadahkan kita ini baik, sah orang lain mengatakan kita itu baik. Tapi kalau bini kita mengatakan kita ini kada baik, maka apa? Kebaikan yang dilihat disaksikan orang lain itu hanya pencitraan, kamuflase saja. Sebuah keriaan aja. Sebuah popularitas saja. Jangan tertipu. Lawan orang baik, lawan bini kada baik. Ini nasihat Nabi lawan kita. Jangan kalian sakiti tetangga kalian. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Nasihati bini dengan kebaikan. Imam Muslim meriwayatkan man kana yu'minu billah falyuhsin ila jarihi.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ini orang percaya, iman kepada hari akhir. Ternyata di hari akhir itu kita bisa dapat masalah, petaka yang besar karena jahatnya kita kepada tetangga kita. Ini apabila per individu masyarakat menyadari akan hak bertetangga, harmonis hidup kita ini. Cuma nangaran kadang mau belajar, kadang mau pada dengar nang baik. Seolah-olah ketika tetangga itu kada sepaham dengan kita, itu jadi musuh sudah lawan kita. Salah. Pemahaman seperti ini nang kaliru. Tetangga nang baik itu memberikan pandangan nang baik kepada tetangganya. Bukan ketika tetangganya membencinya, tetangganya lah marah kepadanya. Introspeksi diri kita dulu. Apakah kesalahan ini dariku? Imam Abu Yazid Al-Bustami itu sidin itu bertetangga dengan seorang Yahudi, seorang pendeta ahlul kitab. Kebetulan rumah Yahudi ini di atas rumah sidin. Nah, posisinya rumah sidin di bawah. Seorang waliullah, seorang tokoh sufi. Napa nang terjadi? Lobang sepeteng, lobang pecirinan, lobang comberannya, pembuangan air kotornya orang Yahudi tadi basap di atas pelapon rumahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Titikan taritisan banyu apa? Banyu comberan, banyu kotoran. Sidin tanai lawan wadah. Bertahun-tahun keadaan ini sidin kada pernah mengutarakan ini kepada tetangganya. Tetap berlaku baik. Karena mungkin berpandangan bahwasanya tidak ada lagi jalan lain untuk membuang air kotoran ini terkecuali harus melewati satahku ini, kecuali melewati akan atap rumahku ini, betonan rumahku ini. Akhirnya titikan, maka di tempat sidin parak sembahyang, paksa betanai tanai. Kada sehari dua, mun kita ini taritisan banyu WC, nah comberan tetangga kita aja masuk ke halaman kita, hamuknya ada katulungan. Hamuknya kada katulungan. Kada bemata kanya mak, kada botak kanya mak. Ini pelataran nunda, ini pengarangan nunda. Maka bebuangan banyu kotoran ikam tuh lewat di sini. Ayo, egonya kita ini sebagai seorang tetangga. Makanya guru tuh saya jentukan tetangga guru di samping tuh Mas Warno. Uja guru minta halal, minta ridha lah dunia akhirat. Kalau apa-apa aja nang guru nang selama ini kita bertetangga ini ada hal-hal nang kada nyaman naon di ikam. Ukapakan aja, katakan aja apa. Cuma aku minta halal, minta ridha dunia akhirat dulu. Minta halal, minta ridha dunia akhirat, aku lawan nikah. Sangat menjaga. Ini hak tetangga kita jangan terganggu dengan kita. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan wallahi la yu'min
wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah kata Nabi, tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman orang nang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dan gangguannya. Siapa yang melakukan ini? Kada beriman orang itu. Talu kali Nabi madahkan, wallahi demi Allah la yu'min, la yu'min, la yu'min. Kada beriman orang ini, kada beriman orang ini, kada beriman orang ini. Nang mana tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatan inya dan gangguan inya. Ya ada nang amal tuh rontok. Rontok amal tuh karena tetangga. Mungkin ada anak bertetangga di hutan bagana, gunung, soranganan. Imam Ahmad Al-Baradi, Ibnu Hibban dan Imam Hakim meriwayatkan berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'jizaraha bilisaniha." Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah, inna fulanatan tazkuri Inna fulana tadhkuru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa annaha tasaddaqu bil aswar ay qata'ati minal aqti la tu'ji jiranaha qala hiya fil jannah. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang selalu dibicarakan oleh orang. Ada seorang laki-laki ini mengesah lawan Nabi, ya Rasulullah, ada tuh seorang bebinian jadi pamandiran orang wahai Rasulullah. Dipandir orang bebinian tadi. Nah ngapa? Nah, karena inya banyak sembahyangnya. Ahli salat wahai Rasulullah. Binian itu wahai Rasulullah apa nyambahyang benar orangnya. Ahli salat, banyak sembahyang. Bebinian itu Rasulullah banyak bersedekah. Banyak sembahyangnya, banyak sedekahnya. Jadi buah bibir orang. Masih anu aluh nitu umay. Wanita itu luar biasa banyaknya salatnya, banyaknya sembahyangnya. Tetapi orang ini wahai Rasulullah sering menyakiti tetangga dengan ucapannya. Sering menyakiti tetangga dengan mulutnya. Nabi bersabda, hiya finnar kata Nabi. Orang ini ahli neraka. Orang ini ahli neraka. Kemudian laki-laki itu berkata pula, ya Rasulullah, inna fulanatan tazkuru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa annaha tasaddaqu bil aswar ay qata'ati minal akhti wa la tu'ji jiranaha. Lalu ujar si laki-laki tadi, sesungguhnya wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang sering berbicara, yang sering dibicarakan. Ada Rasulullah seorang perempuan yang sering dipandirakan juga oleh orang. Dipandirakan oleh orang, bisi bebinian tadi. Kenapa? Karena sedikit salat. Ini bukan salat wajib lah.
Maksudnya salat sunnah. Mun sedikit salat wajib napa pun berarti jangan sembahyang jangan ada. Sedangkan kewajiban naon Allah itu syarat. Nah, syarat untuk mendapat ridha Allah. Orang ini Rasulullah sedikit sembahyangnya, sedikit puasa sunnahnya, dan sedikit sedekahnya. Orang ini binian nih, sembahyangnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, sedekahnya sedikit juga. Dan inya hanya bersedekah dengan beberapa potong keju. Tetapi ya Rasul, wala tu'jiziranaha. Orang ini wahai Rasulullah kadang menyakiti tetangganya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala hiya fil jannah. Orang ini menjadi ahli surga. Orang ini akan masuk surga. Ayo. Ini sudah sembahyangnya sedikit, puasanya hampir parai. Balah, bayangnya sedikit, puasanya dikit, sedekahnya dikit, medit. Nah, menyakiti pulang lawan tetangga, napa Pak memperapas masuknya ke neraka? Urang ini je Nabi sembahyangnya banyak, puasanya kuat, sedekahnya banyak, tapi muntungnya menyakiti tetangganya, masuk neraka kena je Nabi orang ini. Makanya menggosip ini sekampungan. Imam Muslim meriwayatkan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dan gangguannya. Imam Bukhari meriwayatkan kam min zarin muta'alliqin bidarihi yaumal qiyamah yaqulu ya Rabb hadza aqlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu anni. Berapa banyak orang yang bertetangga bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat. Kini hari kiamat tuh tetangga ini bergantung lawan tetangganya. Ia mengatakan wahai Tuhanku, tutuplah pintu orang ini. Orang ini telah menutup pintu rumahnya terhadap diriku. Sebab ia tidak bersedia berbuat baik terhadap diriku. Ujar tetangganya, ya Allah tutupakan pintu surgamu untuk orang ini. Karena ketika dia di dunia, ia menutup pintu rumahnya untuk berbuat baik kepadaku. Jahat aja orang ini, tak tutup pintu surga akhirnya. Imam Baihaqi meriwayatkan laisal mu'min alladzi yasba'u wa zuruhu ja'iun ilal janbi. Bukanlah seorang beriman, tidak dikatakan seorang itu beriman orang yang merasa kenyang sementara tetangga sebelahnya kelaparan. Bisi tetangga kelaparan, inya kenyang, hahahaan tatawa. Kada peduli dengan tetangga yang kelaparan. Ingat kena, di akhirat bisa aja tak tutup lawang surga disebabkan kaduan orang nang lapar tadi, tetangga nang lapar tadi. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat lawan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau di dalam masjid yang mulia ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah.
Ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia ini ya Allah, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi